183. Bisa bernafas, inovatif, smart, akademis. Baik, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan membuat yang namanya Keyakinan. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu? Iya, mirip seperti peraturan kelas, tetapi itu lebih tinggi lagi dari peraturan, namanya keyakinan kelas. Baik, kita lihat ya. Nah, sekarang coba kita merenung. Merenung itu apa, nak? Coba kita pikirkan. Sebagai seorang siswa dan siswi, saya ingin dilihat atau dikenal sebagai sosok yang bagaimana? Silahkan pikirkan dulu 1 menit. Kira-kira, Pak, saya itu mau dilihat jadi anak yang rajin, murah senyum, ceria. Coba pikirkan ya. Nanti Pak tunjuk 1 orang untuk menjelaskan sosok yang seperti apa. Siap? Berpikir dari sekarang. 3. Baik, cukup berpikirnya. Silakan anak-anak, Pak pengen 1 orang atau 2 orang yang mau menyampaikan mau jadi siswa yang seperti apa. Angkat tangan, siapa yang berani? Aurel mau jadi siswa yang seperti apa? Aurel, sebut saja. Ayo Aurel, 1. Saya mau jadi siswa yang pinter. 2. Apalagi Aurel? Cerdas. Apalagi? Apa? Ramah. Apalagi nak? Sopan santun. Good. Apalagi? Apa? Baik hati, tidak sombong, rajin mengaku. Ya, apalagi? Berakhlak mulia. Nah, ini sebenarnya ada daftar kebajikan. Seorang siswa itu seharusnya memiliki sifat-sifat seperti ini. Peduli. Apalagi nak? Terus terangan. Ada rajin. Apalagi? Percaya diri. Percaya diri tahu ya? Tahu ya, percaya diri. Kemudian kedamaian, menghargai dan sebagainya. Itu banyak sekali daftar nilai kebajikan. Nah, kalian boleh baca di situ. Kira-kira saya maunya yang seperti ini, Pak. Boleh pilih. Apakah bersyukur, berdermawan, apa dermawan? Kamu memberi, suka memberi, itu namanya dermawan. Oke? Nah, apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada aturannya, nak? Semau kita sendiri. Apa yang terjadi? Perang. Apa lagi? Hancur lebur. Apa lagi? Banyak sampah. Apa lagi? Banyaknya orang tidak mandi. Pokoknya banyak sekali. Apa yang terjadi jika di kelas kita tidak ada aturannya? Kotor. Apa lagi? Banyak sekali di sini, terserah orang bangkunya bergelimpangan di sana. Kalau tidak ada aturan, berkelahi sama teman dan sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita tidak hanya membuat aturan, tetapi hari ini kita mau buat keyakinan. Keyakinan itu adalah di atasnya aturan. Contoh misalkan, kenapa kalian kalau pakai sepeda motor harus pakai helm? Karena menjaga. Melindungi kepala. Kepala itu untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang kita yakini. Kalau kita pakai helm, pasti kita akan selamat. Itulah yang namanya keyakinan. Kita akan buat keyakinan kelas kita seperti itu. Oke, siap? Siap. Nah, menurut kalian, supaya kelas kita ini bagus, supaya kelas kita ini punya aturan, kira-kira menurut kalian coba ditulis di bukunya apa saja yang harus kita lakukan, aturan apa saja yang kita harus lakukan agar kelas kita tertib, rajin, bersih dan sebagainya. Silakan ditulis di bukunya. Kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, anak-anak tadi sudah buat peraturan-peraturan kelasnya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau menyebutkan duluan apa yang dibuat.
Silakan Citra, satu apa? Menyapu kelas bersama-sama. Menyapu kelas, piket ya, piket bersama gitu ya, piket kelas, piket kelas. Apalagi? Tidak ada yang berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Apalagi Citra? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Siapa lagi yang lain? Linda. Menghormati guru ketika lagi berbicara. Menghormati guru ketika sedang berbicara. Maksudnya tidak memotong guru pada saat berbicara. Apalagi? Tidak boleh berbohongan. Tidak boleh berbohong. Apa? Tidak boleh. Apa satunya? Membuli. Membuli itu tahu ya nak? Ngata-ngatain, mukul. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Tidak membuli teman. Terus apa lagi? Tidak boleh menolak. Tidak boleh menyebabkan. Menghormati guru. Tidak boleh menyobek itu membuang ya. Tidak boleh membuang sampah Istirahat. kelas. Oke, apa lagi? Tidak boleh? Tidak boleh bernyanyi. Atau kalau kita tepuk tangan nanti bawahnya. Oke, kita tunggu. Tidak boleh. Boleh apa nak? Bernyanyi di dalam kelas. Apa lagi? Tidak boleh. Tidak boleh ribut saat belajar. Apa lagi? Arisan. Oke. Papan santun dengan guru. Memperhatikan guru saat belajar. Apa lagi? Aku Pak. Duduk yang rapi. Apa lagi? Papan santun dengan guru. Oke. Tidak boleh gendang-gendang itu masuk ke ribut nggak? Tidak boleh. Ribut saja. Oke, Papan lanjut. santun. Papan santun dengan guru. Sopan santun. Sopan santun kepada guru. Tidak boleh makan di kelas sudah. Tidak boleh ngomong saru. Memang jarang. Tidak ya, tidak boleh. Tidak boleh memintanya juga jarang. Dorong. Apalagi? Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Ngapa sama dekat Tero? Datang tepat waktu. Datang Eko. ke sekolah tepat. Apalagi? Ketero. Ya, tidak boleh membuli kalau mau. Bergotong royong boleh. Royong ya, dalam piket juga bergotong royong. Cukup ya? Ya, buang sampah Masa pada. istirahat. Nah, ini di sebagian ini ada kalimat yang negatif. Tahu kalimat yang negatif ya? Misalkan contoh, tidak boleh makan di kelas. Nah, itu kalimatnya negatif. Kalau ada kata tidak bolehnya, itu kalimatnya negatif. Nah, kalimat negatif ini kita rubah jadi kalimat positif. Bisa? Bisa? Oke, misalkan piket kelas sudah benar, kalimatnya udah positif. Tidak boleh berkelahi, kira-kira kalau jadi kalimat negatif, hilangin kata tidak bolehnya. Apa jadi? Tidak boleh, jangan malah boleh berkelahi, malah nggak boleh. Tidak boleh berkelahi, berarti kita ganti. Jangan kata tidak boleh atau tidak. Hah? Jangan juga nggak boleh, kalau jangan itu kalimat negatif. Kalau tidak boleh berkelahi itu kalimat positifnya menyayangi teman. Kalau dia sayang mungkin nggak berkelahi, nggak mungkin ya. Menyayangi teman. Nah, tidak makan di kelas. Apa?
makan di Waktu istirahat. waktu istirahat. Bener, pas belajar nggak boleh makan di kelas, pas istirahat baru boleh makannya. Kemudian menghormati guru ketika berbicara sudah positif, tidak membuli. Tidak membuli apa? Bullying. Tidak membuli. Iya boleh. Sayangi dan hormati teman. Tidak membuang sampah di kelas. Iya, buang sampah pada Diam. Oke, cukup. Apa nih ya? Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah mengubah kalimat peraturan yang negatif menjadi. Nah, sekarang kita akan rubah kalimat itu lagi menjadi keyakinan kelas, ya. Contoh misalkan, kalau piket kelas itu masuk ke sininya bagian apa tuh nak? Daftar kebijakan, kebajikannya. Masuk kemana? Kebersihan. Piket kelas masuk ke kebersihan. Kebersihan. Nah, kalau tidak boleh berkelahi masuk kemana nak? Menghormati. Tidak makan di kelas masuk ke adil ya, nggak boleh kita ada yang makan ada yang nggak, tidak boleh, berarti masuk ke keadilan. Oke, kalau menghormati guru masuk ke menghormati guru. Pak cari dulu di sini, yuk kita sama-sama lihat. Menghormati dulu guru berarti apa? Rasa hormat ada nak? Ada. Yang mana? Oh ya, ada rasa hormat. Kita harus saling menghormati. Ada rasa hormat ya. Pak buat lagi di sini rasa hormat. Wah, banyak sekali nih rasa hormat. Banyak sekali nih nanti akan terjadi keyakinan kelas kita. Kalau tidak boleh membuli. Saling menyayangi ya, menyayangi benar. Kalau tidak membuang sampah, masuk kebersihan tadi ya. Tidak boleh bernyanyi, tidak boleh bernyanyi di dalam kelas. Jadinya apa? Oke, kita cari dulu di daftar sini kira-kira yang mirip dengan tidak bernyanyi dalam kelas itu namanya apa? Setuju nggak tidak bernyanyi dalam kelas? Nanti kita ada nyanyi-nyanyinya loh dalam kelas. Boleh nggak bernyanyi dalam kelas? Boleh, tapi bernyanyi dalam kelas dengan tentang pelajaran gitu ya. Jangan nyanyi-nyanyi dangdut, nyanyi-nyanyi pop, nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang hits ya, nggak boleh. Boleh nyanyi tapi lagu pelajaran. Oke, kalau yang tidak boleh bernyanyi dalam kelas kita hapus. Sepakat nggak? Ya, karena kita nyanyi tapi tidak boleh ribut. Gimana nak? Tidak boleh ribut. Zami duduk di situ dulu aja biar ini ya, sebelah situ. Ayo nih. Kita kan sudah buat tadi tuh harus duduk yang rapi di tempatnya. Ayo nih. Ada duduk yang rapi. Nah, duduk yang rapi ini apa nih maksudnya? Menjaga apa yuk? Nah sini, apa lagi? Kesantunan. Harus santun. Ya. Masuk ke kesantunan di sini. Pak masukin lagi. Mananya tadi? Nah, duduk yang rapi namanya kesantunan. Nanti kalau sudah disepakati ya nak tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ya harus ada hukuman. Pak tidak mau menghukum. Yang penting tidak boleh. Ini sudah kesepakatan kelas kita. Nanti ada tanda tangan. Besok akan Pak buat tanda tangannya. Kita tanda tanganin sama-sama di bawah. Inilah keyakinan kelas kita. Nanti kita tempel di situ. Biar kalian kalau melanggar sesuatu ingat.
oh saya sudah buat itu sama-sama, berarti tidak boleh bilang ya, paham? Paham? Oke, kita sudah dapat keyakinan kelas kita, yaitu kebersihan, menghormati, keadilan, menghormati. Ada lagi nggak nih tambahan nih? Kebersihan, sopan santun. Gimana nih sopan santun kepada guru? Masuk ya, ada nggak di sini sopan santun nak? Ada Pak. Mana sopan santun? Pak nggak baca tadi. Mana? Date. Ada. Yang sana tanggung jawab, rasa hormat, masuk ke rasa kesantunan. Ada. Sudah Pak masukin belum kesantunan? Belum. Kesantunan. Kita masukin ya, sopan santun atau kesantunan. Biarkan kita turun. Kesantunan. Tidak boleh ngomong jorok juga masuk kesantunan. Datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke apa itu nak? Rajin. Masuk ke apa? Rajin. Rajin. Enggak. Kalau tepat waktu harus berarti dia harus tanggung jawab. Kalau datang tepat waktu, ngerjain PR itu harus tanggung jawab. Sepakat kita masukin tanggung jawab? Ya, kita masukin tanggung jawab juga di sini. Nah, yang terakhir harus bergotong royong. Mana ini? Datang tepat waktu, tanggung jawab. Oke, gotong royong masuk ya. Bergotong royong. Gotong royong. Nah, baik. Nah, besok kita akan tempel ini. Pak akan buat, kita tempel sama-sama dan kita tanda tanganin besok dan kita tempel di kelas kita supaya menjadi keyakinan kelas kita bersama. Sepakat untuk menjadikan ini keyakinan kelas kita? Sepakat. Orang semangat, sepakat? Setuju? Kalau setuju berarti harus dilaksanakan dan tidak boleh hilang. Baik, cukup untuk hari ini. Nanti boleh istirahat dulu. Setelah ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Baik, silakan. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Ini sebenarnya merupakan program dari P3K, FG P3K. Assalamualaikum Bu Eka, selamat bergabung. Salah satunya yaitu Belajo Bahame. Nah, di sini kebetulan setiap bulan insyaallah kita akan mengadakan kegiatan Belajo Bahame terkait dengan pembahasan pengembangan guru dan pengembangan kompetensi guru tentunya. Dan untuk kegiatan hal ini dan bertepatan juga dengan tugas sebenarnya Bapak Ibu, tugas saya sebagai calon guru penggerak yaitu mendiseminasikan atau mengimbaskan pembelajaran nih terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan kami rasa sangat perlu kami share kegiatan ini, budaya positif ini kepada teman-teman guru V3K Kota Lubuk Linggau agar ini bisa diterapkan Bapak Ibu. Semoga bisa diterapkan dan menjadikan budaya positif sekolah lebih baik lagi. Nah, kami hari ini membahas tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Mungkin ada yang sudah kenal dan ada juga yang belum. Perkenalkan, nama saya Eko Setiadi. Saya ngajar di SD Negeri 83 Lubuk Linggau Bapak Ibu. Alhamdulillah sebagai calon guru penggerak angkatan 9, Duta Kipin angkatan 9. Nah, Duta Kipin ini sebenarnya Kios Pintar ini sebuah aplikasi Bapak Ibu. Dan di Duta Kipin ini juga ada perpustakaan digital. Nanti insya Allah bekerja sama juga dengan Dinas Kota
Kami akan menyebarkan perpustakaan digital gratis, itu isinya sekitar 400 eksemplar komik Bapak Ibu. Jadi bisa dibaca 400 eksemplar komik, dan itu bisa diakses tanpa internet. Jadi langsung ada di laptop, anak-anak nanti bisa baca. Nah, ini selanjutnya nanti akan diinfokan terkait perpustakaan digital. Dan alhamdulillah juga sebagai Google Master Trainer walaupun level 1 Bapak Ibu. Dan diamanahkan juga sebagai ketua IG Lubuk Linggau, dan juga pernah jadi ketua FGP 3K Lubuk Linggau 2002-2023 sampai sekarang udah mengundurkan diri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mungkin apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Terima kasih Bu Eka. Nah, selanjutnya mungkin saya mulai dari satu pertanyaan Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaan ini, menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Boleh di chat atau langsung open mic juga boleh. Menurut Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Silakan Bapak Ibu. Kalau mau tulis di chat juga nggak apa-apa. Saya cek. Ada yang mau berpendapat terkait dengan apa sih itu disiplin? Sebelum saya guru penggerak, itu disiplin itu menurut saya itu anak itu harus nurut semua, harus rapi semua kayak gitu, Ibu. Nah, di sini ada menurut Bu Karmila kebiasaan yang memerlukan tanggung jawab dalam menjalankannya. Oke, benar sekali Bu Karmila. Disiplin harus juga dibarengi dengan tanggung jawab. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Mungkin kami minta pendapatnya Bu Eka. Bu Eka, menurut Bu Eka disiplin itu apa Bu? Bu Eka nih sambil ngajar, jadi semangat untuk ngikut, dia ngajar juga ikut juga. Oke, kami lanjutkan dulu ya Bu Eka. Lihat, ya, menurut definisi itu disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatutan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Nah, selama ini pikiran kita itu anak-anak disiplin itu lebih banyak yang kita perintahkan Bapak Ibu. Artinya disiplin anak itu munculnya dari luar diri mereka atau eksternal mereka. Nah, sesungguhnya disiplin yang baik itu adalah disiplin yang muncul dari dalam diri mereka sendiri atau internal mereka sendiri. Nah, bagaimana itu mewujudkannya? Sebelum mewujudkan tersebut, kami akan sharing dulu terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Mungkin di sini kita bisa nebak-nebak nanti ya, kita tuh bagian kontrol yang mana ya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan teori kontrol dari William Glasser, itu Gaussen menyampaikan 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk mendeteksi 5 posisi kontrol tersebut, kami coba jelaskan satu persatu. Posisi yang pertama, itu yang dimiliki sebagai seorang guru adalah posisi penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru, Bapak Ibu, dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seseorang penghukum biasanya melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Biasanya kayak gitu Bapak Ibu. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pedendam. Walaupun dia nurut pada saat itu, mungkin ada dendam di dalam dirinya. Juga ada pemberontakan dan penyalahan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa kepercayaan diri dan kesedihan yang berkelanjutan.
Mungkin kita tidak sadari kita juga pernah di posisi penghukum ini, Bapak Ibu. Yang kedua, posisi yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi guru ini akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Ah, aku nih bodonian kayak gitu. Jadi dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Apakah kita sering melakukan itu, Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya, sehingga dapat menyakiti diri bahkan orang lain. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, apakah posisi teman ini adalah posisi yang terbaik? Kita baca dulu, Bapak Ibu. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Perkataan-perkataan. Guru akan bersikap akrab. Nah, jadi ada keakraban di antara guru sama siswa. Kita kan sering, Bapak Ibu, kok akrab nian kayak gitu sama siswa. Berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Jenaka, dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatif. Ternyata posisi teman itu bisa juga negatif, bisa juga positif. Positifnya yaitu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan memunculkan rasa ketergantungan murid terhadap guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Nah, sebenarnya dampak negatif dari posisi teman ini, jadi guru itu kalau diajarin sama siswa itu kalau diajarin sama guru yang ini kok nurut kayak gitu. Kirain diajarin sama saya kok tidak nurut. Nah, itu dampak negatif dari posisi sebagai teman ini, Bapak Ibu. Dan itu yang tidak kita harapkan. Jadi kita harapkan murid itu sama guru siapapun dia akan tetap mematuhi guru tersebut, tidak pilih-pilih guru. Nah, itu yang kita harapkan dari murid-murid kita, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya